Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita iaitunya tentang cara cepat memahami mad lazim kilmi mukhaffaf, atau ada juga yang menyebutnya dengan mad lazim mukhaffaf kilmi atau kalimi. Jadi, bagaimana cara memahami mad lazim kilmi mukhaffaf ini? Terlebih dahulu kita akan lihat pengertiannya. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, kilmi itu adalah kalimah, dan mukhaffaf adalah ringan. Jadi, di sini ada bacaan yang wajib dibaca panjang karena kalimahnya itu dalam keadaan ringan. Nah, apa maksud ringan di sini? Kita lihat pengertiannya, iaitunya apabila tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun. Okey, tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun. Ini dia. Nah, ini tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun. Jadi huruf yang sukun ini, huruf yang berbaris mati itu dibaca secara ringan. Ringan saja huruf yang berbaris sukun atau mati tersebut. Panjangnya 6 harkat. Nah, jadi poinnya, tanda mad bertemu huruf yang berbaris sukun atau mati. Untuk lebih mudah fahamnya, kita akan melihat kepada contoh. Ini dalam surah Yunus ayat 51 ini. Ini tanda mad. Nah, tanda mad bertemu dengan huruf yang mati. Huruf mati di sini, ini huruf matinya. Ini tanda mad bertemu dengan huruf yang mati. Jadi cara bacanya, kita panjangkan dulu 6 harkat, baru kita masuk kepada huruf yang mati. Kita panjangkan 6 harkat A ini, dan baru kita masuk kepada lam yang berbaris mati. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana. Al-ana. Kita panjangkan dulu 6 harkat, baru kita masuk kepada huruf yang mati. Al-ana. Contoh yang kedua ini dalam surah yang sama, Yunus ayat 91 ini. Masih dalam bentuk yang sama, tanda mad bertemu dengan huruf yang mati. Ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Kita baca Al-ana wa qad asait. Al-ana. Al-ana. Jadi untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini, hanya 2 ini contohnya di dalam Al-Quran. Jadi dikarenakan hanya 2 ini saja mad lazim kilmi mukhaffaf, jadi kita tidak perlu masuk ke dalam Al-Quran karena contohnya hanya 2 ini saja dan kita sudah baca di sini. Jadi itu saja kesimpulannya untuk mad lazim kilmi mukhaffaf, tanda mad bertemu dengan huruf yang mati. Kita panjangkan 6 harkat, baru masuk ke huruf mati. Al-ana. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya masih membahas tentang cara cepat dan mudah memahami mad lazim kilmi muthaqqal. Nah, untuk mad ini bagaimana cara cepat memahaminya? Pertama, kita akan lihat maksudnya satu-satu. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, kilmi itu adalah kalimah, sedangkan muthaqqal adalah berat.
Jadi di sini ada bacaan yang wajib kita baca panjang, sedangkan kalimahnya itu dikategorikan dalam keadaan berat. Apa maksud berat di sini? Iaitunya apabila tanda mat bertemu huruf yang bertasydid. Tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Simbolnya seperti ini. Ada tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi kalau huruf yang bertasydid ini itu disebut dengan berat. Kalau yang video sebelum ini mad lazim kilmi mukhaffaf, itu mukhaffaf tu ringan karena tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Sedangkan mad lazim kilmi mutsaqqal itu tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini beratnya. Panjangnya 6 harakat. Sekarang kita tengok contohnya. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 4 ini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Okey, tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi kita panjangkan dulu 6 harakat, baru disambut dengan huruf yang bertasydid. Kita baca Syaqqullaha wa rasulah. Syaqqullaha wa rasulah. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Anfal ayat 22 ini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi kita panjangkan dulu 6 harakat, baru kita sambut dengan huruf yang bertasydid. Kita baca Inna syarrad dawabbi indallah. Dawabbi. Kita panjangkan 6 harakat, baru kita sambut dengan yang ada tasydid. Sekarang untuk lebih fahamnya lagi, kita akan berpindah kepada Al-Quran untuk mempraktekannya. Ini surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 210. Di sini ada satu mad lazim kilmi mutsaqqal, iaitunya pada ayat 208 di sini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wala kafatau. Kita panjangkan dulu 6 harakat, baru kita sambut dengan tasydidnya. Kafatau. Okey, kita teruskan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kesimpulannya untuk mad lazim kilmi mutsaqqal ini, iaitunya tanda mat ini bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Kaffah. Kita panjangkan dulu 6 harakat, baru sambut dengan tasydidnya. Kaffah. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf. Cara cepat faham mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, bagaimana cara cepat kita memahami mad ini? Terlebih dahulu seperti biasa kita akan tahu dulu apa maksud dari mad lazim harfi mukhaffaf. Secara artinya satu-satu, mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, harfi itu adalah huruf, mukhaffaf itu adalah ringan. Jadi apa maksud daripada ringan di sini? Iaitunya ada huruf fawatihus suwar
yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Jadi poin kita di sini yang pertama ada huruf fawatihus suwar. Huruf fawatihus suwar itu maksudnya adalah terletak di awal surah, seperti Yasin, Alif Lam Mim Ra, Nun dan lain-lain. Jadi itu disebut dengan fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf. Ini dia 3 hurufnya, terdiri pada kam asal naqas. Kam asal naqas. Kaf ini ejaannya kaf, mim itu mim, a ini ain, sa ini sin, yang ini lam ejaannya, na ini nun, qa ini ejaannya qaf, sa itu ejaannya sod. Jadi ke-8 huruf ini ketika dipecah akan menjadi 3 huruf seperti ini. Semuanya 3 huruf. Dan di tengah huruf yang 8 ini kesemuanya ada huruf mat. Ini dia. Ada apakah alif atau waw atau ya. Kita lihat huruf yang 8 ini semuanya ada huruf mat di tengah-tengahnya. Kam, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sod. Ke-8 huruf ini di tengah-tengahnya ada huruf mat. Dan satu lagi poin daripada mat lazim harfi mukhaffaf itu adalah tidak ada proses idgham. Tidak ada proses memasukkan di situ. Idgham itu apakah idgham bi gunna, idgham bila gunna, idgham mislain. Oke. Sekarang untuk lebih mudah fahamnya kita akan melihat kepada contoh ini. Jadi poinnya kita ingat huruf yang 8 ini kam asal naqas. Di sini contoh yang pertama untuk surah Qaf ayat 1 ada qaf. Qaf ini sudah jelas. Qaf termasuk huruf yang 8. Ini. Qaf sudah jelas masuk huruf 8. Ini. Jadi ini kita panjangkan 6 harkat. Ini dia. Ini huruf matnya kita panjangkan 6 harkat. Qaf. Oke, ini qaf ini termasuk huruf yang 8 dan tidak ada proses idgham di sini. Seterusnya ini Yasin. Yasin ini di mana termasuk kam asal naqasnya pada sinnya. Nih sin. Ini huruf sin nih. Ada salah satu huruf 8 di sini yaitu sin. Asal ini sin. Jadi Yasin ini pun termasuk mat lazim kilmi mukhaffaf karena tidak ada di sini terjadi idgham. Yasin. Ya ini dibaca 2 harkat, sin ini dibaca 6 harkat karena sin ini termasuk dalam huruf 8 nih, sin. Kalau termasuk dalam huruf 8, ini dibaca 6 harkat ya. Huruf yang 8 ini dibaca 6 harkat. Seperti qaf tadi 6 harkat, sin ini 6 harkat. Kalau ya 2. Kenapa ya ini dibaca 2? Itu ada penjelasan tersendiri, nanti cek video di deskripsi. Saya pernah membahasnya. Contoh yang ketiga ini dalam surah Maryam ayat 1 ini. Kita keluarkan ejaannya satu-satu. Kaf. Kaf itu ini ejaannya kaf, ada alif tengah-tengah huruf matnya. Kaf ini. Seterusnya ain. Ain pun termasuk huruf yang 8 ini. Ada huruf mat di tengah-tengahnya. Setelah itu sod. Sod pun termasuk huruf 8. Jadi kaf, ain, sod ini kita baca 6 harkat. Sedangkan ha dengan ya itu 2 harkat saja. Kenapa alasannya? Sama seperti tadi. Nanti penjelasannya di video di deskripsi. Saya pernah membahasnya. Jadi kaf, ha, ya, ain, sod ini kaf 6 harkat, ha 2, ya 2, ain dengan sod 6 harkat. Dan di sini tidak terjadi proses idgham. Yang ada terjadi hanya ikhfa hakiki. Di mana letak ikhfa hakikinya? Di sini. Ada nun mati bertemu so. Nun mati bertemu so. Di sini ada nun mati bertemu so, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Belum lagi terjadi idgham. Jadi ini mat lazim kilmi mukhaffaf. Kita baca
Kaf ha ya ain shad. Jadi di sini ain kita panjang 6 harakat. Setelah itu disambut dengan dengung 2 harakat di sini karena nun mati bertemu sa, ikhfa hakiki. Setelah itu kita panjangkan 6 harakat, baru da ini mati. Kebetulan yang mati adalah da, maka ini hukumnya qalqalah. Qalqalah kubra. Kita ulang. Kaf ha ya ain shad. Jadi nanti untuk kita mengetahui mad lazim kilmi mukhaffaf itu, pastikan kita cari huruf yang 8 ini dulu. Setelah bertemu dengan huruf yang 8 ini, pastikan di situ tidak terjadi idgham. Okey, pastikan tidak terjadi idgham. Coba komen di bawah di komentar apa saja awal surah yang termasuk hukumnya mad lazim kilmi mukhaffaf. Bagi yang jawabannya betul, saya doakan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya cara cepat mudah memahami mad lazim harfi mutsaqqal. Pada video sebelum ini kita telah pernah membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi cek saja videonya di deskripsi. Jadi sekarang bagaimana cara cepat memahami mad lazim harfi mutsaqqal? Kita lihat ini. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, harfi adalah huruf, dan mutsaqqal adalah berat. Apa maksud berat di sini? Kita lihat ini dulu, yaitunya huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Jadi untuk fawatihus suwar yaitunya itu maksudnya huruf-huruf yang terletak di awal surah. Itu namanya fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf. Ini terdiri pada huruf yang 8, kam, asal, naqas. Masih sama dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf juga menggunakan huruf yang 8 ini, kam, asal, naqas. Yang mana 3 huruf itu? Yaitunya ka ini kaf, yang ini mim, a ini ain, sa itu sin, yang ini lam, na itu nun, qa itu qaf, yang ini shad. Kalau kita lihat ke-8 huruf ini semuanya terdiri dari 3 huruf. Dan huruf yang 8 itu di tengahnya ada huruf mad. Okey, alif waw ya. Kita nampak semua di sini. Ke-8 huruf ini yang terdiri dari 3 huruf, di tengah kam, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad, itu kesemuanya di tengah-tengahnya ada huruf mad. Nah, apa maksud berat di sini? Yaitunya ada proses idgham. Okey, ada proses idgham di situ pada mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi itu yang dimaksud dengan berat. Ada kalanya disebut dengan proses idgham atau ditandai dengan tasydid. Okey, sekarang kita lihat contohnya. Ini kam, asal, naqas, dan untuk mad lazim harfi mutsaqqal yaitunya ada proses idgham. Dalam Al-Quran hanya 4 saja kalimahnya, terdiri daripada beberapa surah. Alif lam mim itu ada dalam 6 surah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, yang ini 1, sedangkan yang ini ada pada 2 surah. Jadi kita lihat untuk alif lam mim, di mana letak idghamnya? Di sini. Kita pecah satu-satu. Di sini. Lam itu termasuk dalam huruf 8, ini lam. Mim itu pun termasuk huruf 8, ini mim. Dan yang mana idghamnya di sini? Yaitunya ada mim mati bertemu dengan mim. Ada mim mati bertemu dengan mim. Itu hukumnya idgham mithlain. Ada di sini terjadi idgham. Jadi alif lam mim ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal karena di dalamnya ada terjadi idgham. Mim mati bertemu mim, idgham mithlain.
Jadi untuk lam dengan mim ini bacanya 6 harkat, alif ini pendek saja. Kita baca alif lam mim. Ada dengung di sini karena idgham tadi. Alif lam mim. Dengung. Ini idgham. Lam. Itu dengung ya. Alif lam mim. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini alif lam mim shad. Kalau kita pecahkan seperti ini. Di sini huruf pertamanya lam. Lam termasuk huruf yang 8, ini lam. Mim pun termasuk, ini mim. Dan shad pun termasuk, ini shad. Jadi di sini pun sama, tadi ada mim mati bertemu mim, idgham mithlain. Untuk yang ketiga-tiganya ini dibaca 6 harkat, sedangkan alif ini pendek. Kita baca alif lam mim shad. Ada dengung di sini. Dan kebetulan yang da mati ini, ketika da mati adalah hukumnya qalqalah, ada pantulan. Shad, qalqalah. Kita ulang. Alif lam mim shad. Contoh yang ketiga ini alif lam mim ra. Kalau kita pecahkan seperti ini, lam termasuk huruf yang 8, ini mim pun termasuk huruf yang 8. Jadi alif lam mim ra masih huruf yang sama, mim mati bertemu mim, idgham mithlain. Lam mim kita baca 6 harkat. Kalau ra ini 2 harkat, alif pendek saja. Kenapa ra ini 2 harkat? Nanti cek videonya di deskripsi. Kita baca alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Contoh yang terakhir ini ta sin mim dipecah menjadi ta sin mim. Yang mana huruf 8-nya sin dengan mim. Jadi pada sin dengan mim ini ada terjadi idgham, yaitunya pada nun bertemu dengan mim. Nun bertemu dengan mim. Jadi nun mati bertemu mim ini hukumnya adalah idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Ta ini dibaca 2 harkat, sin dengan mim 6 harkat. Kenapa ta 2 harkat? Nanti cek videonya di deskripsi. Kita baca ta sin mim. Ta sin mim. Jadi itulah pembahasan tentang mad lazim harfi mutsaqqal. Poinnya adalah pastikan ada huruf yang 8 ini kam asal naqas dan dalam kelimah tersebut ada proses idgham. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.